terapi mungkin diberdayakan adalah tentang sejarah dan perkembangan konsep dasar perspektif feminis tentang pengembangan kepribadian, ada prinsip terapi feminis, tujuan terapi, fungsi dan peran terapis, pengalaman klien dalam terapi, hubungan antara terapis dan klien apa, peran penilaian dan diagnosis, dan teknik terapi dan kekuatan dari perspektif keanekaragaman. Tokoh Jean Bickel, Miller, and tahun 1928-2006. Seorang profesor klinis psikiatri di Fakultas Kedokteran Universitas Boston dan direktur Institut Pelatihan Jean Bickel Miller di Mount College. Dia menulis Thought and Final Psychology of Women Battle dan Considered the Healing Consciousness. Adapun tokoh Helen Gilbert, profesor psikologi dan peserta program studi wanita dan studi aktif di Cornell College di North Carolina. Dia mencurahkan banyak karyanya untuk teori feminis yang berisi cara praktis menerapkan praktek terapi, dan dia membahas dampak dari teori feminis dan feminis psikoterapi. Tokoh Oliver M. S. Profesor studi perempuan dengan Debbie dan Fakultas Tinggi di California School of Professional Psychology dan Biologi. Dia adalah pelabor dalam teori dan praktik terapi feminis dengan wanita dari latar belakang budaya berbeda dan telah melakukan penelitian, pengajaran, dan pelatihan ekstensif tentang isu-isu multikultural dalam adalah anggota pendiri Terapi Feminis Institute, sebuah organisasi yang didedikasikan untuk mendukung praktik lanjutan dalam terapi. Anggota dari teori Walcott pada Konferensi Nasional Pendidikan dan Pelatihan Praktik Feminis. Dia telah menulis beberapa buku yang dianggap sebagai buku feminis praktek dalam psikoterapi dan konseling, dan dialog subversif teori dalam praktik feminis. Pengantar. Sebuah konsep sentral dalam terapi feminis adalah pentingnya pemahaman dan mengakui penindasan psikologi perempuan karena status sosial politik yang perempuan telah terdegradasi. Mayoritas klien dalam konseling adalah perempuan, dan mayoritas praktisi psikoterapi di tingkat master adalah perempuan. Namun, kebanyakan teori feminis diadaptasi dari teori yang didirikan oleh laki-laki seperti dari barat. Ada juga terapi feminis telah menantang asumsi berorientasi laki-laki mengenai apa yang merupakan individu yang sehat secara normal. Sejarah dan pengembangan. Tidak ada individu tunggal yang dapat diidentifikasi sebagai pendiri pendekatan. Pada tahun 1960-an, perempuan mulai menyatukan suara mereka untuk mengekspresikan kepuasan mereka dengan sifat membatasi dan membatasi peran perempuan. Mereka percaya bahwa konseling pribadi adalah sarana yang sah untuk menerima. Terapi dibutuhkan untuk membuang patologi infraktif patologis, di mana sumber ketidakbahagiaan seorang wanita berada di dalam dirinya. Muncul pada tahun 1970-an yang membantu ide-ide terapi
feminis lebih lanjut, dan organisasi formal boleh mendorong pengembangan dan definisi terapi. Pada 1980-an, dalam praktiknya, para terapis memiliki beragam keyakinan filsafat. Ada yang berfilsafat terapi tradisional, tapi kebanyakan terapis feminis juga merasa perlu untuk memposisikan diri di tempat filosofi tersebut. Dalam perkembangan filsafat feminis, memiliki 4 filosofi feminis yang disebut gelombang kedua, feminis liberal, budaya, radikal, dan sosiologi. Pada tahun 1993, mereka menyepakati tema dasar yang mendasari praksi feminis yang disebut gelombang ketiga, yaitu dari praksi postmodern feminis, woman of color feminis, lesbian feminis, dan global internasional feminis. Konsep dasar, pertama, pandangan feminis tentang hak asasi manusia berbeda dari kebanyakan model terapi tradisional. Terapi feminis bertentangan dengan teori tradisional. Mereka berpandangan bahwa ada keahlian manusia, yaitu gender fluid, flexibility, multicultural perspective, interaction, live fun perspective. Perspektif feminis tentang pengembangan seksualitas. Terapis feminis menekankan bahwa harapan peran gender masyarakat sangat mempengaruhi identitas seseorang sejak lahir dan menjadi sangat tertanam dalam kepribadian orang dewasa. Perempuan biasanya diharapkan menjadi orang yang manis, sensitif, dan penuh, sedangkan anak laki-laki diharapkan menjadi kuat, sabar, dan berani. Adapun prinsip terapi feminis, pertama, pribadi adalah politik, kemungkinan untuk berubah. Para perempuan dan gadis itu biasanya mengetahui dihargai, dan pengalaman mereka merasa terhormati. Hubungan konsulen adalah egois dan fokus pada kekuatan dan definisi ulang dari pertama. Ini semua jenis penindasan jasa. Terapi menurut S. atau 2004, terdapat terapi pemberdayaan, menghargai dan mensejahterakan, berjuang untuk berubah dari pada kepercayaan, kesetaraan, kemandirian dan kesamaan pikiran. Ada perubahan sosial, mengatur diri, dan membantu diri dalam melibat dari mereka sebagai ajak aktif bagi diri bersama orang. Adapun fungsi dan peran terapi, memantau perasaan kita dan kehidupan mereka sendiri, terutama di media sosial dan budaya. Ini pengalaman perempuan. Terapi feminis membantu segala bentuk kebiasaan dan mempertimbangkan dampak terhadap adapun pengalaman kuliah dalam terapi, itu konseling aktif dalam proses terapi dan atau menyebab masalah mereka dari gender ataupun keterlibatan darinya masalah juga hubungan antar terapi dan kuliah. Hubungan terapeutik didasarkan pada pemberdayaan dan egalitas. Untuk melaksanakan egalitasnya, terapi 17%. Para terapis sangat sensitif menggunakan kekuasaan atau jabatan mereka dalam hubungan konseling. Para terapis aktif berfokus pada kekuatan para konseling yang mereka miliki dalam hubungan terapeutik yang memberikan ruang bagi konseling dalam proses. Terapi feminis berbagai persepsi dan kuliah menjadikan konseling sebagai media
dalam menentukan biaya. Ada juga peran penilaian dan biaya. Organisasi feminis menekankan pentingnya mempertimbangkan konsep normatif gender kehidupan laki-laki dan perempuan dan menunjukkan bahwa banyak gejala dapat dipahami sebagai strategi mengatasi atau bertahan hidup daripada sebagai depresi dua kali lebih sering pada wanita dibandingkan pada pria. Tapi feminis percaya bahwa wanita sendiri itu lebih mengalami depresi daripada pria, dan mereka sering menjadikan depresi sebagai pengalaman normal. Adapun teknik terapi itu pengalaman pembayaran sel di sekolah ada dari peran gender dan subjektif biaya hidroterapi pelatihan kecerdasan lalu juga ada dan di sosial di kelompok dan peranan pria dalam kelas. Adapun kekuatan dari perspektif keanekaragaman. Planet tahun 2008 mengakui praktek ini menantang nilai-nilai sosial dan struktur yang kelompok tertentu bawahan sebagai kelemahan dari struktur. Jika terapis tidak memahami dan menghormati nilai-nilai kelompok, mereka menjalankan risiko memaksakan nilai-nilai karena mengklaim potensi bahwa yang melekat dalam feminis konsep adalah bahwa nilai konsumen bukan terlalu kuat untuk turun pengaruh akan dan juga terapi feminis yang diterapkan pada kasus ketakutan terhadap wanita dan pengalaman sosialisasi peran gender membuatnya menjadi kandidat yang sangat baik untuk mendapatkan manfaat dari terapi feminis. Hubungan darah yang dipilih akan menjadi pengalaman baru bagi Tan. Tan telah menunjukkan bahwa dia bersedia dan bahkan bersemangat. Terakhir, kontribusi terakhir. Salah satu kontribusi utama feminis telah dibuat untuk bidang konseling dan psikoterapi dalam membuka jalan bagi praktik politik, gender dan kesadaran akan dampak dari konsep budaya dan sebagai prinsip telah diterapkan pada pengawasan, pengajaran, konsultasi, etika, penelitian, dan membangun teori konservasi psikoterapi. Membangun komunitas menyediakan hubungan seperti berbalik yang otentik, menciptakan kesadaran sosial, dan mengatasi ketidakadilan sosial adalah kekuatan yang signifikan dari serikat. Baiklah, itulah presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum.